Saya adalah Sinta, korban perundungan pada salah satu SMA elit di Jakarta. Sekarang, saya bekerja sebagai psikolog selama 10 tahun. Saya dijadikan batu pelampiasan dari keinginan mereka. Gak hanya lewat tulisan saja, menendang, memukul. Di satu titik, saya gak percaya kalau Tuhan itu ada. Tapi dia masih diam aja, nggak mau ngomong. Nah, di situ saya mulai curiga kalau Sinta ini dibully. Siang Mbak, siang Mas. Ya, siang Mbak. Duduk situ ya Mbak. Oh iya, Oke, Mbak udah siap? siap. Oke, kita mulai ya Mbak. Oke. Awalnya cita-cita saya menjadi seorang pramugari. Namun, terima kasih kepada orang-orang yang memilih saya, menyadarkan dan menumbuhkan keinginan untuk membantu teman-teman yang mengalami hal yang sama. Sebagai korban perundungan, saya paham sekali bagaimana rasanya, bagaimana suramnya kehidupan saat itu. Saya ingin membantu teman-teman saya untuk bangkit dari kesuraman dan menghadapi kehidupan yang sulit itu. Awalnya, hidup masih berjalan dengan lancar. Suara tawa, sikap yang ceria, masih terlukis dalam wajah. Pulang sekolah waktu itu, terpaksa saya melewati gerbang belakang yang sepi karena hari itu saya ingin pergi ke rumah teman saya yang rumahnya hanya berjarak setengah kilometer dari gerbang belakang. Pada perjalanan pulang, saya melihat teman kelas saya sedang menendang, memukul salah satu teman sekolah yang juga mengenakan seragam yang sama. Yang waktu itu lagi terkapar dan merintih kesakitan. Lu akhir-akhir ini lu sombong banget ya. Pukulin. Fokus. Kan fokus. Saya langsung membayangkan bagaimana rasanya ketika saya yang ada di situ. Sontak, saya menghampiri orang-orang itu. Setelah saya membantu, saya mulai mendapatkan ancaman. Sejak kejadian itu, kehidupan di masa SMA berubah 180 derajat. Sampai di kelas, saya bingung. Kenapa meja saya dicoret-coret sama 3 orang yang kemarin saya temui? Dan kata-kata yang menyakitkan itu gak hanya lewat tulisan saja, tidak hanya lewat perkataan saja. Yang waktu ngelewatin saya bilang kayak, ngapain orang miskin kayak lu masih hidup? Kemudian banyak sekali tulisan-tulisan di meja, najis, aneh, sok suci, sok jagoan amat padahal cemen. Sampai ada kata-kata yang seperti, bapak lu cuma penjual di pinggir jalan. Maksudnya menurut saya sudah terlalu melewati batas hingga membawa orang tua segala. Kata-kata itu langsung membuat saya minder dan menjadi malu. Saya adalah teman sekelas dan teman baik Sinta semenjak masa SMA. Dari awal kenal Sinta, dia itu adalah orang yang sangat ceria. Dia selalu dapat mencerahkan suasana dan juga perasaan orang-orang di sekitarnya. Bisa dibilang, Sinta adalah teman terbaik yang pernah saya miliki, walaupun mungkin dia tidak akan berpendapat serupa. Semenjak pagi itu, saya menyadari bahwa pertemanan kami akan menjadi sulit.
Saya yang dulu hanyalah seorang pengecut yang tidak berani membela teman saya karena takut mengalami hal yang sama. Tatapan teman-teman kelas sudah mulai berubah juga. Seolah saya memang pantas untuk dikecilkan, untuk mendapatkan kecaman itu. Para perundung itu nggak berhenti di situ aja. Saya dijadikan badut pelampiasan dari keinginan mereka. Saya hanya berharap itu semua mimpi. Saya takut putus sekolah. Saya mulai berpikir untuk self-harm, cutting. Saya mulai percaya bahwa saya adalah orang yang gak berguna. Orang yang cupu. Saya adalah sampah. Mantap cuy. Mantap. Teman dekat saya, Rachel, saat itu melihat kondisi saya yang terluka dan membawa saya untuk pergi ke UKS. Sebelumnya, Sinta memang sudah sering ke ruang UKS. Mulai dari luka di kaki, tangan, sampai wajahnya. Namun saat ditanya dia selalu diam aja atau ngomong-ngomong. Atau bahkan cuma bilang itu cuma terjatuh. Nah, tapi saat itu Sinta tiba-tiba dibawa oleh temannya ke ruang UKS. Temannya panik banget sampai teriak-teriak. Katanya tangannya Sinta kena catokan. Sinta terlihat lemas waktu itu. Mau berjalan aja harus dipegangin temannya. Pas saya lihat tangannya, saya sangat kaget. Saat saya memberi beban, saya nggak sengaja melihat tangannya Sinta seperti sayatan. Tapi ketika saya tanyain kenapa, dia masih diam aja, nggak mau ngomong. Nah, di situ saya mulai curiga kalau Sinta ini dibully oleh siswa yang sudah cukup terkenal sebagai tukang bully di sekolah itu. Namun sayangnya siswa itu anaknya donatur terbesar di sekolah, sehingga dia punya kuasa di sana. Di saat itu juga saya langsung lapor ke kepala sekolah untuk diberi tindakan. Tapi saat itu sempat terjadi perdebatan dengan kepala sekolah. Kata kepala sekolah, kejadian ini nggak perlu dibesar-besarkan, berakhir damai aja. Tapi ya, saya tetap bersikeras untuk melapor kejadian ini, karena menurut saya ini nggak benar kalau dibiarin. Nah, setelah debat panjang, akhirnya kepala sekolah bilang dia akan lapor kejadian ini ke yayasan. Tapi keesokan harinya, saya langsung dipecat tanpa alasan yang jelas. Tentu saya nggak mau bercerita waktu itu. Nggak ada orang yang bisa membantu saya. Teman dan wali kelas aja hanya mengabaikan ketika melihat saya dibully. Mereka takut kalau nanti malah mereka yang kena. Jadi waktu guru BK tersebut bertanya, tentu saya hanya bilang itu terjatuh saja. Walaupun sebenarnya itu adalah alasan luka paling bodoh. Dan benar, keesokan harinya saya melihat guru BK tersebut dikeluarkan karena melaporkan bahwa saya dibully. Dan memberikan dugaan kepada anak donatur terbesar yang memang sudah terkenal sebagai biang kerok dari adanya pembulian.
saya semakin menjadi orang yang lebih tertutup lagi, semakin dingin pada sekitar. Rasanya hidup ini sepi dan hampa. Tidak ada orang yang bisa saya ajak cerita. Saat pulang sekolah, saya mendapatkan surat di loker yang mengucapkan selamat ulang tahun dan mengajak ketemu. Awalnya saya mulai merasa apakah ini merupakan titik harapan untuk hidup kembali seperti normal. Apakah saya juga bisa merayakan ulang tahun saya seperti orang lain? Itu saya mulai berharap, saya mulai senang. Ternyata Kita kedatangan tamu dari jauh. Ini bestie kita. Siapa lu? Weh, kenalin pakai dulu ini dong. dong. Oh, siap. Nah, ganteng bener. Guys, hari ini kita kedatangan teman kita yang lagi ulang tahun nih. Sebelum itu kayaknya kita nyanyiin lagu dulu ya. Boleh, nyanyiin dulu. Siap. Nyanyiin Oh. dulu. Oke. Happy birthday to you, ding ding. Happy birthday to you, ding ding ding. Woo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday monyet. Tapi nggak cuma itu guys. Selain nyanyiin kita juga punya hadiah, bos. Yoi, pasti dong. Kita Apa kasih nih? hadiah dong. Kira-kira hadiahnya. Apa bos hadiahnya? Spesial nih kayaknya. Anjay. Susu. Susu. Enaknya diapain? Woi bro, lu mau diapain bro? Susunya bro. Mau ditarik, dikocok? Jangan-jangan mulu. Bos, diapain nih bos? Enaknya bos susunya. Apa nih? Tuang. Woi bos, kena bos. Woi, guyur. Guyur. Anjay. Mantap guyur. Ada lagi. Lihat sini. Hadiahnya ada lagi. Tuh, topi nih bro, dinosaurus nih. Masa kita doang yang pakai? Yoi, bos, foto Foto dulu dulu kali ya. ya. Foto. Boleh, ayo, let's go. 1, 2, doang dikit dong. 3, 2, 1, cekrek. Anjay. Bos, kesan pesan bos. Apa nih bos buat temen bestie kita ini bos yang berulang tahun? Lihat sini dong. Keras. Happy birthday ya, Cai Najis. Najis bro. Weh, galang. Apa galang? Kesan pesan lu lang. Tendang aja. Cepet mati ya lu. Weh, kotor bodoh. Cepet mati ya. Yuing. Oh iya. Yoi. Warnet bro, warnet. di satu titik saya nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Kalau Dia ada, kenapa hal seperti itu terjadi pada saya? Mungkin masalah ini akan selesai kalau saya nggak ada di dunia ini. Notif yang terkirim waktu itu membangunkan saya bahwa masih ada loh orang yang sayang, masih ada loh orang yang perhatian sama kita. Saya mulai merasa tersentuh, terharu, dan bersalah karena ingin mengakhiri hidup. The power of love, kasih sayang yang saya rasakan saat itu sangat berpengaruh besar pada pikiran saya. Dan teman dekat saya sendiri, saya bersyukur ada waktu itu di saat saya lagi benar-benar down, dan bisa dibilang itu merupakan titik terendah di dalam hidup saya. Kalau saya waktu itu bunuh diri, bagaimana dengan orang terdekat saya? Dan kita terlalu anggap perkataan, chat itu merupakan hal yang tidak penting. Namun, saya sebagai korban sangat bersyukur
apabila mendapatkan perkataan, chat yang memotivasi dan positif. Atau mungkin hanya sekedar nanya kabar saja. Itu kami sudah merasa seperti, oh, masih ada ya orang yang peduli sama kami. Dengan menjadikan pendengar yang baik saja bagi teman kita tanpa menghakimi itu penting sekali. Dan mungkin tidak hanya teman-teman yang dari pernah dirundung saja, tapi itu juga sangat bermanfaat buat teman-teman yang lagi stres, yang lagi depresi. Mereka butuh pemikiran-pemikiran yang baru untuk menjernihkan pikiran mereka. Walaupun mungkin masih susah, karena memang kebanyakan webinar public speaking bukan untuk mendengarkan. Bagi kalian yang berada di posisi seperti saya, kalian yang memiliki teman dibully, janganlah berpaling dari temanmu. Jika temanmu mengulurkan tangannya ke arahmu, janganlah menolaknya. Kumpulkanlah keberanianmu dan berbicara dengan temanmu itu terlebih dahulu. Pandangan temanmu tentang kehidupan sekolahnya mungkin akan berubah total. Ayo kita bersama-sama menjadi lebih berani, karena hanya menjadi penonton yang tidak membela teman kita sendiri merupakan tindakan yang salah dan dapat membuat kita menyesalinya di masa depan. Tapi dengan kita mau mendengarkan cerita dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh, full attention, teman kita jadi merasa eksis dan perhatikan. Kita sudah bantu untuk menyembuhkan teman kita ini. Dan dari pengalaman ini memacu saya untuk menjadi seorang psikiater, psikolog, untuk membantu teman-teman yang lagi mengalami masalah yang sama. Hingga mendapatkan afirmasi, setidaknya sudah menyelamatkan satu nyawa sejauh ini, Dok.